Negeri dan Edo Fernando kami Edo, yang ketiga Prian Wijasta kami Prian, juga kami Rodi. Baik, itu untuk singkat. Kemudian kami langsung membahas pembahasan bahwa dalam topik ini kami akan membahas beberapa poin dalam revisi untuk umum, yaitu sebagai berikut. Satu, bahwa apa yang disampaikan dalam topik ini merupakan satu kesalahan data kesalahan dari lembaga pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023. Dua, bahwa dalam topik penuntut umum pada halaman 4 tentang PAD2 sengaja memperdebat orang lain, di mana penuntut umum dalam topik menanggapi poin dari penasihat hukum tentang keterangan dari Dr. Mawati dalam diragukan keilmuannya. Mungkin itu kami akan tanggapi poin tersebut yaitu sebagai berikut. A. Poin pada pledoi kami yang menyatakan keterangan Dr. Rosmawati sangat diragukan keilmuan yang memiliki dasar bahwa secara substansi keterangan Dr. Rosmawati tersebut sebenarnya telah kami tanggapi dan masuk dalam pledoi halaman 32 pada poin 1, 2, dan 3 dengan memiliki dasar-dasar sifatnya substansial dan ilmiah. B. Bahwa maupun dalam tuntutan penuntut umum tersebut tidak kami temukan dasar ilmiah dalam ilmu forensik mengenai terjadinya resapan darah pada organ paru-paru dan hati yang terdapat dalam diri korban. Jika resapan darah terjadi pada organ paru dan organ hati pada diri korban, kenapa pada permukaan luar bagian dada korban tidak ditemukan luka memar? Hal ini menarik untuk dibahas secara ilmiah. Dalam surat visum yang dibuat oleh Dr. Rosmawati tersebut, jika tidak ditemukan pada permukaan yang luar bagian dada korban mengalami luka memar atau resapan darah. Kemudian tulang rusuk pada diri korban juga tidak mengalami patah atau kerusakan. Kemudian hal menarik untuk dibahas juga secara ilmiah adalah mengenai organ jantung yang berada di dekat paru tidak ditemukan resapan darah. Padahal organ jantung dan paru saling berdekatan. Itu patahnya betul. Artinya adalah jika korban dipukul pada bagian dada, setidak-tidaknya pada permukaan luar bagian dada korban mengalami luka memar. Tetapi hal itu tidak ditemukan. Kemudian, jika korban dipukul pada bagian dada, maka tulang rusuk sebagian plenum organ harus mengalami kerusakan. Tetapi faktanya, tulang rusuk korban tidak mengalami kerusakan. Begitu juga jika korban dipukul pada bagian dada, maka organ jantung yang berdekatan dengan paru harusnya juga mengalami kerusakan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, korban ditemukan dalam keadaan gantung diri di sebuah pohon rambutan yang berada dekat pondok tempat ayah korban tinggal yang bernama Abu Said. Bahwa jarak antara pondok tempat ayah korban tinggal dengan pohon rambutan tempat korban ditemukan gantung diri tersebut sekitar 10 meter. Artinya, keadaan korban yang ditemukan dalam keadaan gantung diri tersebut haruslah dijadikan pertimbangan medis dalam aspek ilmu forensik. Bahwa berdasarkan keterangan Dr. Rika Susanti mengatakan bahwa resapan darah pada organ paru-paru tidak akan terjadi jika tulang iga atau rusuk tersebut tidak mengalami kerusakan dan patah. Bahwa keadaan mati gantung atau aspeksia dari aspek ilmu kedokteran forensik memiliki dampak terjadinya perbendungan darah pada area paru-paru dan hati. Seperti resapan darah, tetapi itu bukan resapan darah, melainkan perbendungan darah yang disebabkan oleh aspeksia. Aspeksia terjadi karena kurang oksigen dan kelebihan CO2 atau karbon dioksida di dalam tubuh. Kemudian di vena terjadi peningkatan darah dan pembuluh darah pecah. Jika kekurangan oksigen semakin lama, maka vena pecah sehingga darah keluar dari pembuluh darah, dan itu mirip dengan memar atau mirip dengan persapan darah. Artinya perbendungan dapat terjadi karena aliran balik dari darah itu tidak bisa balik pada pembuluh darah tersebut, sehingga darah menjadi menumpuk dan kadar darah di situ menjadi banyak dan mengumpul di organ, maka organ itu menjadi berat dari normal, maka darah itu bisa keluar dari pembuluh darah itu. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari di atas, kemudian dikaitkan dengan keadaan korban ditemukan dalam keadaan gantung diri tersebut, ditambah lagi tidak ditemukannya luka memar pada pemukulan dada, tidak ditemukannya kerusakan atau patah pada tulang rusuk, tidak ditemukannya resapan darah pada organ jantung yang berdekatan dengan paru, maka kami sepakat dengan keterangan ahli Dr. Rika yang menurut kami secara substansial bahwa korban mengalami perbendungan darah dan bukan resapan darah pada organ paru-paru dan hati. Ditambah lagi dengan keterangan Dr. Rosmawati yang mengatakan di persidangan bahwa Dr. Rosmawati tidak akan melakukan pengukuran beberapa resapan darah pada organ paru dan hati korban. Kemudian berat dari masing-masing organ seperti paru-paru, jantung, hati, ginjal, organ lainnya tidak diukur berapa beratnya.
Padahal berdasarkan keterangan dari Dr. Rika menerangkan bahwa mengenai ukuran luas dan berat dari organ tersebut wajib ditimbang. Jika tidak ada ditimbang, maka kita tidak akan tahu ada pembesaran, perbendungan, atau resapan darah terhadap organ tersebut. Tanggapan penasihat hukum bahwa mengenai analisa yuridis yang kami sampaikan pada nota pembelaan tersebut tidak semata-mata bersumber kan pada pendapat dari Dr. Rika saja, bahwa pendapat ahli yang dihadirkan dari penuntut umum yang bernama Dr. Rosmawati tersebut juga kami sampaikan dalam nota pembelaan bahwa seluruh Dr. Rosmawati melakukan otopsi pada tubuh korban, tetapi hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan aspek ilmuwan di bidang forensik, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan tersebut tidak bisa terlepas dari dasar-dasar keilmuan di bidang forensik secara substansial. Sehingga oleh karena Dr. Rosmawati dihadirkan untuk memberikan keterangannya sebagai ahli di bidang forensik yang tidak bisa terlepas dari keilmuan yang dimilikinya di bidang forensik, maka agar proses peradilan pidana dilakukan dengan materi kami juga telah memberikan ahli di bidang forensik berdasarkan keilmuan pengalamannya sebagai ahli forensik, dan keterangan yang diberikan tersebut tidak terlepas dari ilmu forensik, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materi tersebut berdasarkan keterangan dari Dr. Rika menyatakan bahwa derajat luka cara menentukan luka berat sedang atau ringan hanya dapat ditentukan dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu di rumah sakit. Observasi hanya bisa dilakukan pada seorang yang masih hidup dan belum meninggal dunia. Kesimpulan, majelis hakim yang untuk umum yang kami hormati, Kalau diskop yang unsur barang siapa sengaja membebas orang lain dari dalam pasal 354 ayat 1 KUHP sebagaimana diberikan analisis yuridis data tidaklah terpenuhi dan bukti setelah sah menyakitkan. Oleh karena itu, boleh diadakan majelis hakim yang mulia kami mohon agar tuntutan dan verdict yang dilakukan tidak dapat diterima. Maaf atas permintaan memutus sebagai berikut. Kepada pendek-pendek bukan belum dua petiknya ni. Gila orang. Kalau pencong. Kalau betul perkara nasional hukum nomor 75 tahun 2005. Ya, kelemahan cerolnya ada ni. Uwe lah. Kan petiknya orang-orang.